Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, meskipun anak-anak di rumah tetap sehat, tetap semangat ya. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas materi tentang pemanfaatan kondisi geografis negara di Asia Tenggara. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu penghasil ikan, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang. Sekarang ayo kita bahas satu persatu tentang kondisi geografis negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Dataran rendah yang luas digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan jagung, padi, karet, dan kopi. Indonesia juga mempunyai hutan yang sangat luas menghasilkan kayu jati dan rotan untuk bahan mebel. Selain hutan yang luas, perairan di Indonesia juga cukup luas. Perairan yang luas diambil hasil lautnya berupa ikan, rumput laut, dan garam. Indonesia juga mempunyai pantai yang sangat indah, digunakan sebagai tempat wisata. Hasil tambang Indonesia seperti batu bara, minyak bumi, gas alam sebagai sumber energi. Singapura. Singapura tidak mempunyai banyak sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik. Beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Sektor utama Singapura adalah perdagangan. Malaysia. Malaysia mempunyai hutan yang luas menghasilkan kayu sebagai komoditas ekspor. Sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan. Malaysia mempunyai perkebunan luas penghasil karet terbesar di dunia. Thailand. Kegiatan pertanian dilakukan di sepanjang Sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesarnya adalah padi. Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama Asia Tenggara. Di semenanjung Thailand dijadikan pertambangan timah, timbal, dan seng. Sungai Chao Phraya, Sungai Mekong, Teluk Siam, dan Selat Malaka dimanfaatkan untuk menangkap ikan. Filipina. Dataran rendahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hasil pertaniannya yaitu padi, jagung, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Hasil perkebunannya berupa karet, kelapa, dan kayu sebagai komoditas ekspor terbesar Filipina. Terdapat pertambangan emas yaitu di wilayah Pulau Luzon. Laos. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sungai Mekong sebagai sumber perikanan menghasilkan ikan karper dan ikan perch. Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam, minyak bumi dan gas menyumbang 40% pendapatan negara. Minyak bumi dan gas terbesar di wilayah Miri dan Kuala di Lair. Dataran rendah digunakan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Myanmar. Lembah Sungai Sitang menghasilkan tembakau. Pelatosan menghasilkan teh. Pantai Arakan menghasilkan sayuran. Wilayah Tanah Serim sebagai penghasil barang tambang berupa timah. Vietnam.
kota Ho Chi Minh sebagai pusat industri Vietnam. Industri yang berkembang adalah penggilingan padi, tekstil, dan pengolahan makanan. Dataran rendah digunakan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Hutan utama menghasilkan kayu jati dan rotan. Kamboja. Danau Tonle Sap sebagai penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Daerah sekitar Danau Tonle Sap sangat subur, dimanfaatkan untuk pertanian padi, umbi, jagung, dan buncis. Hasil perkebunannya berupa karet dan tembakau. Baiklah anak-anak, setelahnya melihat video tadi, supaya anak-anak lebih paham dan lebih mengerti, anak-anak bisa baca buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 5, halaman 34 sampai 37. Kemudian tugas yang harus anak-anak kerjakan, ayo berlatih halaman 38, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 pada kertas tugas. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.